Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Nats pilihan kita adalah, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Tertulis dalam kitab Keluaran 15 ayat 1, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Keluaran 5 ayat 6 sampai dengan ayat 21. Pada hari itu juga Fir'aun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata, yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya. Karena mereka pemalas, itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Fir'aun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Fir'aun memukul mandur-mandur Israel, yang mereka angkat, sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Fir'aun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata, dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat tuankulah yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas, itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang, pergilah, bekerja,
jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu. Tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandur Israel, bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Fir'aun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun, yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Fir'aun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian, kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Keluaran 5 ayat 6 sampai dengan ayat 21. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, pujian mengalir secara alami dari hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Satu Keajaiban Lagi, disusun oleh saudara rohani. Kisah inspiratif. Jika Anda mencari pola pujian dan penyembahan, Anda cukup melihat Keluaran 15. Di sana Anda mendapati bangsa Israel mencurahkan hormat kepada Allah. Orang-orang itu baru saja mengalami satu penyelamatan terbesar dalam sejarah. Tuhan telah melindungi mereka dari amukan bangsa Mesir. Dan pujian-pujian mereka mencerminkan keyakinan kepada Allah yang diperbarui, yang terjadi pada mereka karena peristiwa ini. Menumpahkan pujian secara meluap-luap kepada Allah ketika kita melihatnya bekerja dengan cara-cara yang luar biasa dan ajaib adalah hal yang tepat. Namun itu bukanlah satu-satunya waktu di mana Dia layak mendapatkan penghormatan dari kita. Kita justru lebih sering menunggu Allah memberi jawaban yang luar biasa terhadap doa sebelum kita bersedia menyanyikan pujian bagi-Nya. Namun renungkan hal ini, Allah tidak berutang keajaiban apapun kepada kita. Dia tidak perlu melakukan sesuatu untuk membuktikan kebesarannya. Dia telah memberikan kepada kita gambaran kuasa-Nya yang luar biasa dalam ciptaannya. Dia telah melakukan pengorbanan terbesar untuk membayar penebusan kita. Melalui kuasa-Nya, Dia telah melakukan transaksi paling ajaib yang pernah dikenal umat manusia. Dia membawa kita dari kematian rohani menuju kehidupan rohani. Apakah Anda menunggu keajaiban? Allah telah banyak melakukannya. Dengan mengingat apa yang telah Dia lakukan dan menirukan pujian dalam Keluaran 15, mari kita menyembah Allah tanpa syarat JDB. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu.
bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi rohani Suara Sion berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.